Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama. Sebab kasih Allah tak berkesudahan bagi kita semuanya. Mari kita puji Dia lebih lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari kita lambaikan tangan kita sambil kita memuji nama Tuhan kita Yesus. Sama-sama katakan, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan syukur, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Yes. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa kami yang ada di surga. Kami mengucap syukur Tuhan, di tempat ini kami bisa berkumpul Tuhan untuk ibadah hari Minggu Tuhan pada tanggal 18 Agustus 2024. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir hingga lancar Tuhan, kami bisa bersukacita dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Sebab Engkau yang Allah yang paling besar buat kami Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ku hidup karena percaya Kau yang
berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama kita bilang dalam hati kita, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama kita ulangi lagu ini dari awal dengan segenap hati kita yang lebih tulus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidup kami ada di genggaman-Mu Tuhan, dalam genggaman-Mu. Oh, sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Biar musik Tuhan yang memuji Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kau Allah yang kami sembah hari pagi-Mu. Hidup kami ada di genggaman-Mu Tuhan, hanya pada-Mu kami berseru. Sama-sama kita katakan dalam hati kita yang lebih dalam lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya
digenapi oleh-Mu Tuhan. Tangan kami Kau genggam. Tuhan yang besar bagi kami, oh yang baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu kepada kami. Kau yang menggenapi hati kami. Terima kasih. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang mulia bagi kami. Sama-sama kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari kita angkat tangan Tuhan kita sambil menyembah lebih dalam lagi. Sertai tiap langkah, karena Kau ada di dalam kami. Itulah jadi bukti kebesaran kepada kami Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita ulangi lagu ini dari awal dengan hati kita yang bersungguh-sungguh. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, di bukti
dalam kami. Itulah jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan bagi kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Silakan Bapak Ibu Saudara kita ulang lagi refut ini dari hati kita yang sungguh-sungguh. Sama-sama kita katakan dari ref. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari kita angkat tangan kita lebih tinggi lagi. Ya mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kanggu hormat akan Engkau, ku kanggu hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kanggu akan Engkau, ku kanggu hormat akan Engkau, ku kanggu hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kanggu akan
Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami kagum kepada Tuhan. Kami kagum, kami bangga memiliki Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa. Kami mau mendeklarasikan setiap doa kami. Mari umat Tuhan saat ini kita angkat tangan kita mau berdoa deklarasi. Kita angkat kepada Tuhan doa-doa kita saat ini. Tuhan, oh rabalawayasana. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Kami bangga Tuhan, Kau pilih kami ada di tengah bangsa kami. Kami bangga menjadi warga negara Indonesia Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Bapa buat kebaikan kasih anugerah-Mu atas bangsa kami Indonesia tercinta ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Indonesia Tuhan sudah genap berusia 79 tahun. Terima kasih buat kemerdekaan yang Kau berikan selama 79 tahun. Terima kasih ya Bapa buat segala berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu atas bangsa kami. Betapa besar anugerah Tuhan atas bangsa kami. Biarlah terus hati-Mu ada di Indonesia ya Tuhan. Biarlah mata Tuhan tertuju atas bangsa kami ya Tuhan. Kami berserah Tuhan kepadamu. Kami serahkan bangsa Indonesia kepadamu ya Tuhan. Engkau yang memberikan kesejahteraan bagi kota dan bangsa kami dan seluruh negara kami Indonesia. Semua ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin bangsa kami. Engkau yang berdaulat atas Indonesia. Oh datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di kota kami, di bangsa negeri kami, di hati seluruh bangsa rakyat Indonesia. Ada salam atas Indonesia, ada salam atas kota Medan, ada salam bagi seluruh bangsa rakyat Indonesia, ada salam bagi kami di Stomotalon, ada salam bagi setiap gereja yang ada di keluarga besar GBI Medan Plaja. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan tetap bangsa kami ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Indonesia aman dalam tangan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa merusak negara kami, sebab Engkau telah memilih Indonesia. Engkau telah memanggil Indonesia untuk memakai Indonesia sebagai revival, sebagai Tuhan engkau Tuhan Pentakosta yang akan menyampaikan Injil ke bangsa-bangsa. Engkau telah menaruh hati-Mu di Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Kami minta malaikat-Mu ya Tuhan tetap ada di Indonesia. Perlindungan darah Yesus, lembah berapi yang ada di Indonesia. Engkau bentengi Indonesia. Engkau luputkan dari segala yang celaka. Engkau luputkan dari segala bentuk bencana alam apapun. Indonesia aman, Indonesia aman, Indonesia bangkit, Indonesia menjadi Nusantara yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya kebangkitan itu terjadi, pemulihan terjadi. Oh segalanya dipulihkan di Indonesia ya Tuhan. Sebab Engkau telah memberkati tanah, air dan udaranya. Di dalam nama Yesus Engkau mengampuni setiap dosa kami, kejahatan yang kami lakukan ya Tuhan. Sehingga Engkau berkenan, sehingga hati-Mu terus ada di bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat tema kami Tuhan di sepanjang bulan Agustus ini. Untuk kami boleh berbuah, untuk umat-Mu boleh berbuah, untuk boleh gereja berbuah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu melekat di hati kami ya Tuhan. Dan kami melekat kepada Tuhan. Apabila kami melekat kepadamu ya Tuhan, kami menghasilkan buah yang indah, kami menghasilkan buah yang manis, kami menghasilkan buah yang baik ya Tuhan. Sehingga Tuhan buah itu boleh dinikmati oleh kami, oleh sekitar kami, oleh bangsa negara kami, oleh bangsa-bangsa lain. Sebab ada buah yang baik yang kami hasilkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar gereja keluarga besar GBI Medan Plaja, oh gereja GBI Stomotalon boleh berbuah yang baik, berdampak pelayanan
pelayanan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau mengurapi setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman untuk tema sepanjang bulan ini. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan tema di tempat ini, Kau mengurapi, Engkau urapi, Engkau yang berbicara, Engkau yang menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tangkap ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk para pemimpin gereja kami yang telah Kau tempatkan Tuhan untuk memimpin kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat Bapak rohani kami ya Tuhan yang di Jakarta Tuhan. Oh Bapak Insinyur Niko, Engkau berkati, Kau urapi, Kau pakai dengan luar biasa terus Tuhan. Biar Tuhan Engkau pakai terus sebagai messenger Pentakosta Tuhan. Biar kegerakan penginjilan terus berjalan. Oh di dalam nama Yesus Kau berkati kesehatan dan keluarganya. Semua yang bertalian darah Kau berkati juga pemimpin rohani kami, oh pembina kami yang di Medan Tuhan, Bapak Bambang Yonan, pengurapan-Mu double portion, pengurapan yang lebih Kau pakai dan Kau pertajam lebih lagi. Kau taruhkan terus yang menjadi visi dan misi-Mu ya Tuhan. Kau bawa Tuhan untuk kegerakan kebangunan rohani terjadi Tuhan, sampai ke bangsa-bangsa terus Kau pakai lebih lagi Bapak kami Tuhan. Oh dalam nama Yesus Engkau berkati juga gembala kami Pak Edi Prayitna, Kau berkati kesehatan dan keluarganya. Engkau berikan juga pengurapan yang baru, oh pengurapan double person terus Tuhan pertajam dalam pelayanannya Tuhan. Oh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk asiat pastor kami Tuhan, Pak Jansen Lasta dan Pak Joshua Kinting. Engkau memberkati, Engkau mengurapi lebih lagi. Biarlah hati-Mu ya Bapak terus Kau berikan. Oh dalam nama Yesus biarlah hati Bapak terus ada pada semua Bapak rohani kami ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau berkati, Kau pakai mereka terus untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan. Yang tidak lama lagi Tuhan kedatangan-Mu. Kau pakai kami Tuhan, gereja-Mu, keluarga besar GBI Medan Plaja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pembangunan rumah persembahan, rumah Bapa. Terima kasih ya Bapa. Boleh Tuhan dapat diselesaikan dengan sempurna. Saat ini finishing sedang berjalan. Tuhan Engkau mencukupkan semua dana yang kami butuhkan. Engkau menyediakan, Kau membukakan berkat-berkat tingkap-tingkap di langit ya Tuhan. Bahkan pembangunan Tuhan rumah doa dapat terselesaikan, terrealisasi dengan sempurna, baik dan pertolongan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati seluruh kami umat-Mu yang ada di keluarga besar Medan Plaja. Bahkan di cabang-cabang dan pusat terkhususnya Kau berkati. Oh ada terobosan dalam finansial Tuhan. Ada mujizat dalam finansial kami ya Tuhan. Engkau memberkati para pengusaha-pengusaha, bahkan bangkitkan lagi pengusaha-pengusaha dari jemaat-jemaat keluarga besar Medan Plaja ya Tuhan. Kau bangkitkan, bahkan kami meminta Tuhan Engkau kirimkan raja-raja, berkat dari timur, berkat dari selatan utara, dari seluruh segala penjuru mata angin. Tuhan kirimkan dalam nama Yesus. Bahkan berkat dari bangsa-bangsa mengalir ke lumbung-lumbungnya, lumbung-lumbung keluarga besar Medan Plaja, mengalir sehingga kami dapat menyelesaikan pembangunan ini dengan sempurna, tanpa ada yang tertinggal, sempurna. Semua kami dapat memakai, dan jiwa-jiwa bangsa-bangsa juga akan datang beribadah karena ada api Tuhan. Api-Mu Kau bangkitkan di rumah persembahan di Sumatera Resort. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Oh Tuhan, Engkau menyatakan mujizat-Mu sekarang telah sampai di surga. Engkau memberikan mujizat-Mu kepada kami. Terima kasih. Berkati kami semua umat-Mu. Berkati kesehatan kami semua di keluarga besar Medan Plaja. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Barangkali kita ingin melanjut puji-pujian. Sebelumnya saya ingin menanyakan, barangkali ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh angkat tangannya. Wah,
Nggak ada ya. Berarti jemaat di sini semua pada setia di dalam Tuhan dan mau beribadah bersama di tempat ini dengan sukacita dan penuh damai sejahtera bagi Tuhan Yesus kita. Amin. Yes. Betapa dalamnya kasih setiamu Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesusku. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya kasih setiamu. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi. Biar musik saja yang memuliakan nama Tuhan. Yes. Mari kita angkat tangan kita sorak-sorak nama Tuhan Yesus. Karena Dia sudah sempurna bagi kita. Dia telah hadir di hidup kita, yang selalu memberkati kita, yang selalu memberkati kita. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Berikan tangan dong buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Buat jemaat Tuhan yang mengalami kemenangan, bagi Tuhan kita angkat lagi suara kita mulai lagi dari ref. Sempurnalah kehidupanku setiap kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Katakan lagi. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh
Oh Yesus Tuhanku. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Sorak-sorak haleluya. Mari kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memasuki firman Tuhan. Kita akan bersama untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus lebih dalam lagi Bapak. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memuji dan menyembah Kau Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Bapak Ibu Saudara. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semuanya. Tiada kasih yang melebihi-Mu Tuhan. Gigiku ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Yang mau sama-sama lebih kenal lagi dengan Tuhan, mari kita angkat lagi awal lagu ini. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, aku terkagum. Biar jemaat Tuhan yang mengangkat lagu ini. Baik hanya diri-Mu Tuhan. Itulah karya-Mu, dan Kau memberi kesempatan yang baru untuk kami Tuhan. Aku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi. Biarlah musik yang menyembah Tuhan lebih lagi. Dan kami ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari apapun. Ada yang kasih yang melebihi Tuhan. Kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Sama
ada untuk mencari penyembah-Mu. Semangat saja katakan, dan ku ingin mengenal-Mu. Yes. Yes. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami sungguh bangga punya Tuhan Yesus yang hebat seperti Engkau ya Tuhan. Yang mengerti akan jalan-jalan hidup kami. Bahkan yang mengerti akan cerita hidup kami. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Setiap detak jantung kami percaya ada Tuhan yang akan menombak setiap kami. Biarlah kami mengecap apa yang baik daripada Tuhan hari ini. Sehingga kami tahu Engkau senantiasa berjalan bersama dengan umat-Mu. Semakin dalam kami mengenal Engkau, semakin dalam kami mencintai Tuhan. Biarlah kami mengerti bahwa kasih-Mu sungguh besar bagi setiap kami. Betapa panjang dan lebarnya kebaikan-Mu atas hidup kami. Betapa tinggi dan dalamnya anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami mengenal Engkau lebih daripada segalanya. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi suluh terang bagi hati kami. Menjadi kekuatan bagi kami. Menjadi bekal bagi kami. Sehingga kami bisa mengatakan bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar salib-Mu yang dimuliakan dan tinggikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, karena masih pagi ya. Baik. Saya bersyukur kalau sampai hari ini tidak ada yang gugur daripada kita, karena kita tetap memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya setiap kita pasti akan memiliki pengalaman yang baik tentang Tuhan. Dan sepanjang bulan ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati kita pribadi lepas pribadi. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu, kalau sepanjang bulan ini kita mendengar tentang buah dari pekerjaan yang baik. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari point of view yang berbeda. Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita baca dulu di dalam Kolose 1 ayat yang ke-10. Apa dikatakan di sana? Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini mungkin udah berulang kali kita dengar di dalam bulan ini. Tadi pagi juga saya sudah sampaikan ini di Tabernacle of David.
di sesi pertama. Tapi hari ini saya yakin ada pemahaman pengertian yang baru dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mengerti bahwa Tuhan sebenarnya menginginkan kita agar berbuah dengan buah yang baik. Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat, saya ingin terangkan sedikit bahwa Kolose ini dituliskan oleh Paulus, ayat ini dituliskan oleh Paulus atas laporan daripada Epafras. Epafras itu adalah salah satu murid ataupun salah satu sahabat daripada Paulus. Jadi kalau saya bisa menyampaikan bahwa Epafras ini adalah a good messengers. Kenapa? A good messengers bahwa dengan keadaan Kolose saat itu, di mana Kolose itu ada situasi kalau dikenal dengan kata the Colossian heresy. The Colossian heresy yaitu di mana hal ini menggambarkan banyaknya ajaran sesat yang ada di Kolose saat itu, sehingga Epafras, salah satu sahabat daripada Paulus ini, melaporkan, dan dia adalah a good messengers. Apa yang dilaporkan ke Paulus? Paulus, keadaan Kolose sekarang ini sangat-sangat memprihatinkan. Karena apa? Banyak ajaran-ajaran sesat. Kira-kira begitulah yang disampaikan oleh Epafras. Saya berharap kita menjadi Epafras juga yang memberikan pesan-pesan yang baik, bukan hanya Bapak senang saja. Karena apa? Epafras ini bukan tidak bisa membumbu-bumbui sehingga apa? Keadaan saat itu mungkin di luar daripada pemahaman Paulus. Tapi Epafras menyampaikan dengan benar, lugas dan akurat. Keadaan Kolose memprihatinkan. Dan saya berdoa, biarlah di tempat ini para Bapak Ibu dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sehingga apa? Tidak ada asumsi-asumsi yang lain. Saya tahu bahwa Epafras ini mungkin bergumul di hatinya untuk menyampaikan pesan ini kepada Paulus. Benar enggak ya? Salah enggak ya? Kan ada pepatah mengatakan, menitipkan uang yang berkurang, menitipkan ngomongan itu bertambah. Betul gak? Kalau misalnya ada tetangga, bang jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Sebenarnya dia itu baru keluar itu. Baru keluar dibilang. Sampai rupanya kawannya itu baru keluar dari penjara. Mana ada dibilang penjara. Baru keluar, mungkin keluar dari rumah, keluar dari pekerjaan. Ya begitulah. Orang cenderung begitu, menitipkan uang berkurang. Tapi menitipkan ngomongan itu pasti bertambah. Tapi saya yakin dan percaya kita benar ini Epafras yang menyebutkan ya di atas iya, tidak di atas tidak. Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita lihat dulu apa sebenarnya tujuan daripada Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Kolose. Sehingga jemaat di Kolose itu diharapkan menghasilkan buah yang baik. Ada 3 langkah sebenarnya kalau kita mempelajari Kolose ini. Kolose 1 ayat 9 dimulai sampai kepada ayat 11. Ada 3 stage, ada 3 tahapan yang dipesankan oleh Paulus sebenarnya. Kenapa ini harus menjadi garis bawah yang tebal bagi Epafras, bahkan jemaat di Kolose untuk diteladani. Oke, kita mulai dulu dari ayat yang ke-9. Maaf, yang di Kolose 1 ayat 11 itu ya, bukan 111. Maaf, saya salah ketik. Tetapi kita mulai dari Kolose 1 ayat 9 dulu. Tadi kita sudah baca Kolose 1 ayat 10. Tapi untuk memahami ini, kita harus mulai dari ayat 9. Dan nanti kita akan lihat di ayat 11-nya. Apa dikatakan di ayat 9 itu Bapak Ibu? Bahwa saya bacakan saja, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, waktu Epafras melaporkan hal itu kepada Paulus, apa yang dilakukan oleh Paulus?
Dia tidak gerasa-gerusuk. Dia tidak emosi-emosi, dia tidak marah-marah, ataupun dia mulai desperado, kata anak muda sekarang kan. Tetapi apa yang dilakukan dia? Dia berdoa. Dan ayat 9 sampai ayat 11 ini adalah doa daripada Paulus. Apa dikatakan di sana? Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Nah, itu dulu. Tahap pertama, sebelum kita menghasilkan buah, Paulus mengatakan kepada jemaat Kolose yang relevan dengan kehidupan kita juga sekarang ini. Apa dikatakan? Kita harus memiliki hikmat dan pemahaman yang benar tentang Kristus. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah kalau kita tidak memahami dasar fundamental yang penting tentang keberadaan Kristus Yesus? Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, doa kita pasti setiap hari, setiap pagi, setiap malam, Tuhan lindungi kami, Tuhan proteksi kami, Tuhan berkati kami. Fine, that's good. Tetapi ada hal yang mendasar. Kita harus memahami hal-hal yang benar tentang Kristus. Hal-hal yang benar tentang pengorbanan Kristus. Sama seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose ini. Nah, sesudah kita memahami dasar pemahaman yang benar, baru kita melangkah di stage kedua. Baru kita menghasilkan buah. Baik. Kita akan kupas satu persatu. Dalam dasar pemahaman ini, next slide. Apa yang kita harus cermati? Pertama adalah kita harus memiliki sudut pandang yang benar tentang Tuhan. Kita harus memiliki sudut pandang yang benar tentang Yesus. Begitu banyaknya sekarang pemahaman bahwa di luar Yesus katanya ada keselamatan. Saya katakan itu adalah sesat. Bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah keselamatan. Dasar pemahaman yang kedua, kita harus memiliki filter. Kita harus memahami kita apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Begitu banyaknya informasi, kalau saya akan mengatakan itu the tsunami of information. Banyak sekali informasi-informasi di media sosial, di platform-platform digital tentang pemahaman-pemahaman yang salah tentang Yesus. Banyak pemahaman-pemahaman yang didiskusikan di sana justru memperkecil kuasa Yesus seolah-olah. Tetapi di dasar pemahaman kita, kita harus memiliki apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan menurut firman Tuhan. Dan apalagi harus kita memiliki kerangka pikir yang positif. Jangan kalau kita dinasehati oleh pemimpin-pemimpin rohani, sahabat-sahabat, ini ada maunya ini. Kenapa dia baik sama saya? Jangan. Hal yang positif yang harus kita bangun dalam pikiran-pikiran kita. Anak-anak muda, walaupun tidak disapa, jangan overthinking. Overthinking. Mulai memikir. Akhirnya apa? Jelimet sendiri, pusing sendiri. Dasar pemahaman yang benar itu kita harus memiliki kerangka pikir yang positif. Sesudah itu, ini kita bisa menghasilkan buah. The next slide. Dalam menghasilkan buah, apa dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 10? Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kalau kita berproses menghasilkan buah ini, ada hal yang harus diperhatikan. Bahwa kita paham bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan turut bekerja di dalam melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dalam proses menghasilkan buah ini harus kita pahami Bapak Ibu. Bahwa buah yang akan kita hasilkan itu bukan kepentingan Tuhan. Tapi kepentingan kita.
Tuhan mengharapkan kita berbuah baik, berbuah lebat, itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mungkin kita bertanya, kayak mana buah apa ini? Jangan buah salak, buah durian. Bapak Ibu yang saya kasih, saya ingin terangkan begini. Dalam proses menghasilkan buah yang dimaksud, pelayananmu mungkin. Pelayanan bukan hanya di mimbar saja Bapak Ibu. Di saat engkau menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dan dia diberkati dengan tingkah laku yang positif daripada kehidupan kita. Itu sudah merupakan buah yang baik dari pelayanan-pelayanan kita. Dan untuk dalam proses menghasilkan buah ini, kita harus mengerti bahwa hasilnya itu adalah hasil yang baik. Ngapain kita melakukan sesuatu, tapi kita tidak tahu apa hasil akhir daripada pekerjaan kita, pelayanan kita. Kita harus mengerti bahwa kalau Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, pasti akhirnya baik. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hamba Tuhan harus dituntut melakukan hal yang baik di dalam Tuhan. Kita semua hamba-hamba Tuhan, benar ya? Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Makanya kita ada di sini untuk memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya kalau kita memiliki hati seorang hamba, kita akan menghasilkan buah yang baik. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kalau kita sudah mengerti dasar yang benar tentang Yesus, tentang keselamatan, tentang Kristus, lalu kita menghasilkan buah. Dari beberapa waktu terakhir ini Bapak Ibu, saya yakin dan percaya tema ini akan menjadi rema bagi kita. Sehingga apa? Orang melihat perbedaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan apa hasilnya? Ah, ini dia. Yang ketiga, next slide. Yang ketiga, apa hasil akhirnya Bapak Ibu? Kalau kita baca dalam Kolose 1 ayat yang ke-11, jadi memahami buah yang baik itu, kita mulai dari ayat 9 tadi dari Kolose 1, dan sekarang di Kolose 11 itu apa dikatakan? Dan dikuatkan dengan segala kekuatan. Sebenarnya inilah hasil kalau kita menghasilkan buah yang baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam lingkungan kita, dalam komunitas kita. Paulus mengatakan, kita akan dikuatkan dengan segala kekuatan. Saya bacakan Kolose 1 ayat 11. Apa dikatakan di sana? Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu, dalam King James Version apa yang dikatakan? Ini dahsyat Bapak Ibu, ini yang paling saya senang. Strengthen with all might, according to his glorious power, unto all patience and long suffering with joyfulness. Long suffering with joyfulness. Artinya begini, bersukacita di dalam penderitaan yang panjang. Wow.
Mungkin jemaat di Kolose, macam mananya Pak Paulus ini? Masa kita bersuka cita di dalam penderitaan yang panjang? Tapi dia juga katakan di awal tadi, karena apa? Kita dikuatkan dengan segala kekuatan. Apapun persoalannya Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mundur daripada Tuhan. Tetapi Tuhan akan memberikan sukacita bagi kita. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Next slide. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya coba menuliskan sesuatu dengan sederhana. Begini, kita melakukan pekerjaan dan kita menghasilkan buah. Kalau kita melakukan pekerjaan semakin baik dan buahnya semakin baik, kita ada di kuadran nomor 1 itu. Itulah target daripada anak-anak Tuhan. Well done. Tapi ada juga sudah melakukan pekerjaan, tetapi pekerjaannya jelek. Dan hasilnya jelek, buahnya jelek. Itu di kuadran yang ketiga. Itu artinya itu harus diberikan penanganan khusus dengan orang-orang seperti ini. Atau mungkin dia melakukan pekerjaan itu tidak baik, ogah-ogahan, tapi seolah-olah ada hasilnya. Ini orang yang tidak memiliki motivasi yang baik. Dan saya percaya kita di ruangan ini, kita ada di area nomor 1 dan nomor 2. Bahwa kita melakukan pekerjaan yang baik dan kita mengalami buah yang baik juga. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu. Kita mungkin sudah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dengan baik. Pekerjaan kita dengan baik, bisnis kita dengan baik, hubungan kita dengan orang lain kita bangun dengan baik. Tapi belum kelihatan buahnya. Kita ada di kuadran kedua. Saya mau katakan, keep going, jangan pernah berhenti. Sebab saya percaya kalau kita melakukan hal itu dengan baik, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Percaya katakan amin. Percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Seorang penulis buku bernama Ruth Attacker. Dia menulis buku yang berjudul tentang From Jerusalem to Irian Jaya. Nanti bisa dilihat di Google juga ada. Dia menulis judul bukunya itu adalah From Jerusalem to Irian Jaya. Dia menuliskan satu kisah tentang seorang misionaris yang bernama Henry Morrison. Henry Morrison ini sesudah dia selesai dalam pendidikan Alkitab di Amerika, dia pergi menjadi misionaris ke Afrika. Dan dia di sana 40 tahun melayani. Sesudah dia selesai di sana, badan misi menyatakan dia harus kembali ke Amerika. Dia kembali dan dia menompang sebuah kapal dari Afrika ke New York. Dalam perjalanan ini dan sudah mendekati dermaga New York, dia melihat ada banyak orang melambaikan bendera seolah-olah menyambut dia. Henry Morrison yang sudah 40 tahun melakukan misi di Afrika, dia mulai senang, sukacita. Wah, ternyata aku disambut oleh penduduk Amerika dengan luar biasa. Tetapi semakin dekat dan kapalnya menyandar di dermaga, dia lihat ternyata spanduknya bukan namanya yang tertulis di sana. Tetapi ada nama Theodore Roosevelt, yaitu Presiden Amerika, yang ternyata satu kapal dengan dia kembali dari Afrika, yang baru berburu di Afrika. Jadi orang-orang yang ada di dermaga itu ternyata menyambut Presiden Roosevelt karena baru kembali dari perburuannya Afrika. Dia mulai sedih. Ternyata bukan aku yang disambut, padahal udah 40 tahun aku menunaikan tugas misiku di Afrika. Dia pergi, dia masuk ke apartemennya, dia sedih. 1 minggu dia tidak bisa tidur, dia merasa sedih. Tidak ada yang menghargai aku, dia bilang. Suatu malam
Dia masuk ke ruang doa dia berdoa. Di dalam doanya ini Tuhan berbicara kepada Henry Morrison. Roh Kudus berbicara di hatinya. Dan ada satu kalimat yang membuat dia bangkit kembali. Apa dia katakan? Roh Kudus berbicara begini, Henry, you are not home yet. Engkau belum pulang, sehingga belum ada yang menyambutmu. Itu jelas dia dengar, dia mulai mengerti. Ternyata pelayanan dia akan disambut di sorga. Di saat dia sudah kembali ke rumah Bapa dan malaikat akan bersuka cita dengan pelayanannya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Engkau mungkin sudah melakukan pelayanan dengan baik. Engkau sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Tetapi belum ada yang mengatakan thank you bro, thank you sis. Tapi ingat, ada Tuhan yang akan menghargai setiap jerih payah kita dan akan dibayar lunas karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat hati. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, yang kau temukan di dalamku. Aku hidup menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, yang tersampaikan padaku, Yesusku. Ada satu kisah di dalam Matius 21 ayat 19 sampai ayat 21. Kisah ini bercerita tentang Yesus mengutuk pohon ara. Waktu itu Bapak Ibu, nanti di rumah dibaca dalam Matius 21 ayat 19 sampai 21. Waktu itu Yesus melakukan perjalanan pagi-pagi dan dia merasa lapar. Lalu dia melihat ada satu pohon dekat jalan itu. Ternyata itu adalah pohon ara. Dia melihat pohon ara itu, dia mencari buahnya dan daunnya lebat Bapak Ibu. Tetapi tidak ada satu buah pun yang ditemukan Yesus saat itu. Lalu Yesus sedikit marah mungkin karena dia tidak menemukan buah di dalam pada pohon itu. Lalu dia bilang begini, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan demikian juga bahwa pohon itu akhirnya sekonyong-konyong kering. Dan akhirnya mati. Alkitab mencatat bahwa itu terjadi ketika dia mengutuki pohon ara itu. Dari hal ini Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar. Kenapa orang Kristen gagal menghasilkan buah? Kenapa orang gagal menghasilkan buah yang baik? Yang pertama adalah karena dia memiliki iman yang rapuh. Crunchy faith. Kayak kerupuk jange Bapak Ibu. Kalau kita makan, tapi kalau udah dimasukkan ke air, melempem dia. That's the crunchy faith. Iman yang rapuh. Dalam dalam Matius 21 ayat 19 itu apa dikatakan di sana? Waktu Yesus keluar daripada desa itu dan dia lihat dekat jalan, ia melihat pohon ara. Bahwa pohon ara itu tumbuh di pinggir jalan ternyata. Dan pohon itu tidak tumbuh dengan baik. Walaupun daunnya lebat tapi tidak berbuah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam Lukas 8 ayat 12, ini kisah tentang penabur. Apa yang dikatakan di sana? Yang jatuh, maksudnya benih,
Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kenapa orang gagal menghasilkan buah? Karena dia memiliki iman dan firman itu tidak tumbuh di dalam kehidupannya. Tapi saya berdoa setiap kita di tempat ini biarlah menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman yang baik. Sehingga kita bisa berbuah lebat di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, kenapa orang Kristen gagal menghasilkan buah? Yang kedua, karena kita tidak memiliki iman yang konsisten. Inconsistency faith. Berapa banyak dari kita sekarang mulai menyesal dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang mundur daripada Tuhan. Karena apa? Dia tidak konsisten dengan imannya. Kalau kita baca dalam Matius 21 ayat yang ke-20. Masih kisah daripada Yesus mengutuk pohon ara ini. Apa dikatakan di sana? Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya. Sampai di sini aman Bapak Ibu. Yesus melihat murid-murid itu di saat dia mengutuk pohon ara itu dan pohon ara itu kering. Dan murid-murid itu berkata begini, wow, tercengang, wow. Tetapi kalau kita baca selanjutnya, murid-murid itu berkata begini, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Mulai bertanya Yesus. Saya ingin terangkan begini Bapak Ibu. Murid-murid Kristus yang 12 orang itu selalu berjalan bersama dengan Yesus, benar ya? Pergi bersama dengan Yesus. Melakukan mukjizat bersama dengan Yesus. Membangkitkan orang mati bersama dengan Yesus. Bahkan memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Tetapi apa yang terjadi? Waktu dia lihat pohon itu kering, tiba-tiba salah seorang murid yang mengatakan, kok bisa ya? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Harusnya orang yang bersama-sama dengan Yesus, kalau dia melihat Yesus melakukan mukjizat, bahwa dia mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Bukan yang dikatakan ya kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya percaya setiap kita yang sudah mengalami hal yang baik tentang Tuhan, kita harus memiliki iman yang konsisten. Sehingga kita di sekolah sama, di tempat kerja sama, kemudian di gereja sama, di mana-mana kita sama, kita bisa memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Saya berusaha Bapak Ibu, saya di rumah sama, walaupun sering berdebat dengan istri anak, pastilah. Tetapi saya berusaha, saya sama di gereja, sama di tempat saya bekerja, sama saya di rumah, sama saya seperti orang-orang yang lain di saat saya nongkrong dengan orang lain. Jadi tidak ada yang double standar. Karena dia adalah orang-orang yang mengerti tentang firman Tuhan. Mungkin dia di gereja, wah memuji menyembah Tuhan, luar biasa, mengangkat tangan. Sampai malaikat pun iri melihat dia. Tapi di luar, waduh, luar biasa. Tapi saya percaya kita di tempat ini memiliki iman yang konsisten di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalam selama ku hidup. Ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang
Yesus. Sehingga Yesus dalam Matius 8 ayat 26 mengatakan, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Apa yang menjadi badai kehidupan kita Bapak Ibu? Kalau kita memiliki iman yang konsisten, kita tidak akan bimbang lagi dan kita tidak akan ragu lagi. Karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa orang percaya atau orang Kristen itu gagal menghasilkan buah? Karena dia memiliki iman yang bimbang. Doubtful faith. Dalam Matius 21 ayat yang ke-21 masih kisah Yesus mengutuk pohon ara. Apa dikatakan di sana? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita memiliki iman yang tidak bimbang, saya yakin dan percaya, apa yang sudah diberkatkan Tuhan, kuasa, kekuatan daripada Tuhan Yesus, kita akan bisa melakukannya lebih lagi. Dan percaya katakan amin. Dan percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh besok praktek Bapak Ibu. Ya, walaupun besok mungkin jatuh tempo tagihan kita, imani bahwa Tuhan akan menolong setiap kita. Jangan bimbang. Haleluya. Makanya Matius 13 ayat 58 itu apa dikatakan di sana? Matius 13:58 apa dikatakan? Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Jadi kalau kita tidak percaya, tidak ada mukjizat. Tetapi kalau kita percaya dengan kuat kuasa daripada Tuhan, mukjizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya akan tutup dengan satu cerita ini Bapak Ibu. Satu ketika ada seorang bapak mengendarai mobil, ya, dan di perempatan lampu merah dia berhenti karena merah. Kalau Medan kan beda. Diterobos, tiba-tiba ditangkap polisi di sana, ditanya, kenapa menerobos? Belum merah kali Pak, katanya. Tapi dia berhenti, dan di depan dia ada seorang nenek-nenek yang bawa mobil juga. Dia tunggu, merah, hijau, tetapi nenek-nenek ini enggak maju, dia berhenti. Karena ternyata si nenek-nenek dalam mobilnya sedang membereskan sesuatu di dokumen-dokumen di dalam mobilnya ini. Ada sesuatu yang harus dibereskan dia, sehingga dia lupa melihat lampu sudah hijau dan dia mau mau jalan. Satu periode masih diam dia, tapi periode berikutnya merah, kemudian hijau, begitu juga. Si nenek ini tidak maju mobilnya. Lalu si bapak yang ada di belakang mobil ini, dia mulai klakson-klakson, kurasa supir Medan ini. Dia marah, dia buka jendelanya, dia bilang, nenek maju, itu sudah lampu hijau, maju. Dan dia mengumpat, dan dia mulai mengutuki dengan sangat kasar sekali. Tiba-tiba datang seorang polisi, dihampirin dia, Bapak, boleh saya lihat SIM dan STN kamu? Dia tanya bapak yang mengumpat, yang mengutuki ini, yang mengklakson-klakson ini. Marah dia sama polisi. Emang? Karena saya teriak-teriak klakson-klakson, bisa engkau menilang aku? Atau menangkap aku? Enggak ada. Tidak ada hukumnya di Amerika ini, orang yang berteriak dan klakson itu dihukum ataupun ditilang, ditahan. Enggak, aku mau minta dulu, mana SIM dan STN kamu? Pendek cerita, dia kasih SIM dan STNK-nya, kemudian pergi si polisi ini, dia baca. Tidak berapa lama lagi, dia kembalikan SIM dan STNK ini kepada bapak-bapak yang teriak ini. Bapak-bapak yang teriak ini bilang, kan benar kan? Kamu tidak akan bisa menahan aku atau menangkap aku karena aku teriak-teriak. Bukan.
Saya mau memastikan saja, kata Pak Polisi ini. Karena apa? Di dashboard mobilmu itu ada tergantung salib. Kamu pasti orang Kristen. Si polisi ini berkata kepada sopir laki-laki. Dan kebetulan saya berhenti di belakang mobilmu. Dan di belakang mobilmu itu tergantung atau tertempel juga stiker-stiker rohani. Give peace a chance. Jesus is our Lord. Kan begitu Bapak Ibu. Angkot di Medan kan begitu. Dalam Yesus kita bersaudara ditempel di belakang. Kan begitu kan. Yesuslah kekuatanku gitu. Tetapi lampu merah terobos juga. Mobilnya bertobat, supirnya tidak. Tapi apa dikatakan? Saya mau memastikan bahwa mobilmu ini bukan mobil curian. Ternyata ini mobilmu. Tapi seharusnya seorang Kristen tidak kasar dan berlaku mengutuki seperti itu, kata polisi. Silakan jangan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa kalau kita di dalam Tuhan, kita harus berbuah yang baik. Kekristenan bukan menjadi etalase saja, menjadi simbol saja. Boleh kita memakai salib, tapi biarlah itu mencerminkan salib Kristus. Banyak orang memakai salib Bapak Ibu, ternyata perilakunya tidak sama seperti Kristus. Beralasan lagi, mungkin bukan salib Kristus, yang sebelah kirinya itu katanya. Tapi saya percaya dan berdoa, sama seperti Yohanes 15 ayat 5, apa dikatakan di sana? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita melekat dengan Yesus, kalau kita melekat dengan Kristus, kita pasti akan menghasilkan buah yang baik dan buah yang lebat, dan buah itu sangat manis, dan kita menjadi berkat bagi semua orang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama aku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, yang kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di atas kerajaan surga. Terpuji namamu Bapa buat penyertaanmu, pertolonganmu dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami pada siang hari ini. Kiranya urapanmu dan Roh Kudusmu selalu menyertai kami sepanjang hidup kami Bapa. Ya Bapa,
terima kasih buat pelayanan-Mu pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa buat anugerah-Mu, pertolongan-Mu, di mana pada siang hari ini Bapa kami telah memuji dan memuliakan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda-Mu kepada kami. Kiranya urapan-Mu dan penyertaan-Mu buat hamba-Mu pada siang hari ini. Kiranya Engkau berkati pelayanannya Bapa, di mana dia melayani, dan lebih-lebih keluarganya Bapa dan anak-anaknya. Kiranya urapan-Mu dan berkat-Mu yang melimpah di tengah-tengah keluarga hamba-Mu Bapa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih berkat-Mu dan firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya kami pendengar setia Bapa, dan kami akan menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Kiranya Roh-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami akan menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama-Mu di surga. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat negara kami ini Bapa, dan pemerintahan baik dari pusat maupun ke daerah. Kiranya Engkau memberikan hikmah-Mu dan kebijaksanaan untuk memimpin negara kami ini Bapa. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pimpinan gereja kami Bapa, dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Engkau berkati dan seluruh pelayanan untuk menjadi kemuliaan nama-Mu di surga. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih berkat-Mu pada hari ini. Kami akan pulang dari tempat ini Bapa. Kiranya Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau menjaga kami dan menjauhkan kami dari segala berbahaya Bapa, dari segala kecelakaan. Kiranya Engkau berkati kendaraan yang kami tumpangi, yang kami kendarai. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami, dan urapan-Mu dari surga Bapa. Tuhan Allah Bapa kami, inilah doa kami yang sesingkat ini. Kami pulang dan kami terima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, arahkan hatimu dan wajahmu ke surga. Terimalah anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus yang mulai menyertai hari ini, esok sampai Maranatha, hingga kita dijemput di awan-awan permai. Dan anak Tuhan Yesus, mari kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Mari jemaat silakan duduk. Mari kita mendengar cuplikan warta jemaat kita dari Kologram GBI Medan Plaza yang akan ditampilkan di multimedia. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Saat ini bersama saya, Laura Claudia Brahmana, akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Di setiap minggu ketiga, maka kita diingatkan kembali untuk dapat mengambil bagian dalam persembahan diakonia, yaitu persembahan yang dipakai untuk menolong saudara-saudari kita yang dalam kekurangan. Untuk persembahan diakonia dapat scan QR Code berikut ini, atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop persembahan dengan menuliskan keterangan untuk diakonia. Terima kasih Bapak Ibu buat bantuan diakonia. Tuhan Yesus memberkati. Mari ikuti kembali malam doa, pujian, dan penyembahan dalam etnik Batak secara online pada hari Rabu
21 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB melalui live streaming YouTube dan Facebook fanpage Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Kiranya tayangan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Apakah Papa Mama bingung menghadapi perilaku anak, khawatir akan masa depan anak? Bagaimana cara berkomunikasi yang sehat dengan anak? Dan bagaimana seharusnya orang tua bersikap di tengah tantangan era digital dan kesulitan ekonomi? Yuk Papa Mama hadir dalam seminar dan KKR keluarga yang diselenggarakan oleh Departemen Pastoral, Departemen Next Gen, dan Departemen Family Altar. Diadakan secara gratis pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 pukul 19 sampai dengan 21 WIB di GBI Rumah Persembahan yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Andus Daniel Arif DPM, yaitu Wakil Ketua GBI Rayon 2 Bandung, dan Pendeta Madialina Arif, yaitu konselor dari Bandung. Seminar dan KKR ini gratis dan terbuka untuk umum. Kami mengundang Papa Mama Saudara hadir dalam seminar ini. Biarlah keluarga kita diperlengkapi lebih lagi dalam menjalani kehidupan keluarga kita. Kehidupan orientasi melayani atau KOM adalah wadah yang disiapkan bagi jemaat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan hingga menjadi para pelayan yang diurapi. Ada beberapa tingkatan kelas, yaitu KOM seri 100, seri 200, dan seri 300. Nah, kali ini akan segera dibuka kelas KOM seri 200 khusus minggu di GBI Rumah Persembahan yang akan dimulai tanggal 25 Agustus 2024. Diadakan setiap minggu pukul 18 sampai 20 WIB di ruang Tebu 3 dan 4 GBI Rumah Persembahan. Syarat mengikuti KOM 200 yaitu sudah lulus KOM seri 100. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. Dalam rangka penerimaan mahasiswa baru STT Pelita Kebenaran yang telah terakreditasi BAN PT, baik institusi maupun seluruh prodi, membuka kesempatan bagi pendaftaran untuk tahun ajaran 2024-2025 di program Sarjana, Magister Prodi Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, serta program doktoral. Tersedia kelas matrikulasi bagi lulusan yang non-linear. Mari segera mendaftar. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam. Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Dan kami menginformasikan juga bahwa Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Bambang Yonan, tidak pernah memiliki akun di Instagram maupun Facebook. Oleh karena itu, untuk menghindari informasi yang tidak benar yang disebarkan oleh pembuat akun tersebut di kemudian hari, maka kami mengharapkan pengerja dan jemaat tidak memfollow atau mengikuti akun tersebut. Dan Bapak Ibu Saudara dapat juga melaporkan akun serta memblokir akun tersebut. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai bangsa kita. Nusantara baru, Indonesia maju. Merdeka! Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom semua. Salam semua, terima kasih kepada hamba Tuhan yang hari ini menyampaikan firman yang luar biasa, Bapak Elisa Sinaga. Kiranya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah dengan kekuatan yang baru. Berikut beberapa pengumuman untuk kita. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Untuk itu setiap jemaat di tempat ini dihimbau agar bergabung dalam salah satu FA yang ada di gereja kita. Ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 7 malam, dan ibadah FA 02 GBI Sutomo Tower dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 7 malam bertempat di ruangan ibadah ini. Bagi saudara yang membutuhkan layanan pastoral seperti baptisan, dukungan doa, kunjungan, penghiburan, dan lain-lain, dapat menghubungi kita para pengerja di tempat ini atau kepada Bapak Edward di tempat ini dengan nomor HP 0813 6545 4703. Jemaat yang rindu memberikan persembahan via transfer dapat juga melakukannya ke rekening Jemaat GBI Sutomo Tower dengan nomor rekening BCA 54604197176. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pembangunan RAM di GBI Rumah Persembahan dapat memasukkannya ke dalam amplop dengan keterangan RAM atau via transfer dengan menambahkan kode unik 140 di jumlah yang ditransfer untuk kode GBI Sutomo Tower, atau dapat scan barcode yang tertera di banner depan. Jemaat dapat juga menyaksikan ulang tayangan ibadah GBI Sutomo Tower melalui media sosial YouTube GBI Sutomo Tower, dan jemaat dapat juga membagikannya, menyebarkan firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah menjaga kebersihan rumah Tuhan di tempat ini. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Berakhirlah ibadah kita pada hari ini, dan buat Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan bisa memberikannya melalui transfer bank GBI Sutomo Tower dan memberikannya di amplop yang akan ditaruh di tempat kotak yang ada di depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sempurnanya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sempurnanya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku.